pradi ini udah macam-macam sekarang. Jadi pradi yang tua itu adalah pradi kita, pradi di bawah naungan Profesor Otto Hasibuan. Setelah itu pecah, ya waktu Munas di Makassar. Ya ada dua ya. Satu pradi sekarang namanya pradi Sai, yang satu pradi apa tuh? Ada satu lagi. Nah itu. Kalau di Batam itu berarti ada dua ya Pak? Ya ada tiga Pak. Oh ada tiga Pak. Ada kita. Oh gitu. Baik. Berarti kalau di sini yang pradi di bawahnya kepemimpinan Profesor. Iya, Otto Hasibuan yang sekarang Wakil Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Kalau di Pradi Batam itu hampir mencapai 600. Wah, banyak juga ya Pak. Karena ditambah kemarin kan baru penyumpahan ya kan. Itu bertambah 50 berarti hampir 600. Pastinya ya yang pertama yang saya sampaikan ya ini kan kode etik ya, setiap advokat itu kan pasti harus sesuai dengan etik, harus punya etika lah. Jadi dalam dia melakukan suatu interaksi dengan klien dan sebagainya kan harus ini berlandaskan etika. Karena banyak juga yang tersandung kode etik. Itu ada beberapa kemarin udah sampai, tapi kebetulan di Batam ini belum ada Dewan Kehormatan, jadi setiap pelaporan itu sampai ke pusat, ke DPN Pradi di Jakarta. Itu di Batam itu sudah ada. Saya nggak perlu sebutkan nama-namanya, tapi sudah pernah ada. Dan di samping itu juga ada laporan-laporan baru, tetapi itu kita coba untuk memediasikan dulu. Supaya jangan sampai ini kemana-mana, karena kalau udah ke Jakarta kan di sidang, sidang etik ya. Mediasi dulu ya Pak? Awalnya ya. Tapi ada juga yang langsung, tapi kita tahu ya kan bahwa ini ada bermasalah di anggota kita. Karena setiap ada persidangan, setiap ada putusan itu dari pusat itu menyampaikan. Prosedur secara tertulis, secara tertulis ditujukan ke, karena di Batam ini belum ada Dewan Kehormatan, ya silakan langsung ke ini, ke Jakarta. Berarti Bapak yang mengajukan atau? Mereka langsung. Oh gitu. Mereka langsung, tapi tembusannya ke sini, ke DPC Pradi Batam, karena mereka kan anggota kan. Sanksi bermacam-macam. Ada sesuai ADRT. Itu ada sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, ada sanksi Selamat? tidak teguran lisan, kemudian apa itu namanya ya, yang jelas tidak boleh beracara misalnya sekian bulan, 6 bulan gitu kan, ada sanksi. Kalau misalnya di skorsing gitu. Iya, ada diskor, seperti itulah. 6 bulan tidak boleh beracara. Itu ada 3 bulan tergantung daripada duduk masalahnya seperti apa. Tingkatan yang dia lakukan apa? Iya. Berarti yang paling tinggi itu mereka diberhentikan secara tidak hormat. Iya. Pengawasan itu efektif tidaknya itu tergantung dari advokat itu sendiri. Kita sama-sama sebagai aparat bisa mengawasi. Maksudnya mengawasi dalam arti seperti apa? Saya mengingatkan, bukan kita mengawasi. Oh ini curi-curi ini nggak seperti itu. Kita saling mengingatkan, saling membantu. Itulah kita sebagai sesama advokat itu. Biasa Dewan Kehormatan itu di Pradi Jakarta, Dewan Pimpinan Nasional DPN Pradi itu kalau seandainya ada advokat bermasalah berhak dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Nanti Dewan Kehormatan yang memanggil para advokat bermasalah nanti disidangkan di internal advokat.
istilah mereka seperti sidang biasa lah. Cuman kan ini kan yang menghidangkan advokat di Dewan Kehormatan. Jadi yang advokat bermasalah itulah itu dipanggil, benar nggak sesuai apa yang dilaporkan sama masyarakat. Proses pengajuannya, misalnya saya bermasalah, saya orang awam ya, saya punya advokat bermasalah, ini kerjanya nggak benar, pokoknya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku lah tentang sebagai advokat. Saya sebagai orang awam, saya buat surat laporan ke Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Perhimpunan Advokat Nasional, itu di bawah melalui Dewan Kehormatan. Jadi mereka lah yang memanggil saya melayangkan surat ke DPR Pradi. Nanti dia Pradi melalui Dewan Kehormatan memanggil saya untuk datang ke sana Jakarta. Apa permasalahan yang dihadapi, benar enggak? Nanti kan ada, setelah saya udah buat laporan dan disidangkan, dipanggil saya, nanti advokat yang dilaporkan itu dipanggil juga untuk apa? Jadi antara dua pihak itu ada pembelaan masing-masing, benar enggak si A si B ini seperti yang dilaporkan itu. Pelanggaran ringan paling pemberitahuan 3 bulan di advokatnya, kata advokat tidak boleh melakukan kegiatan beracara. Itu kalau kegiatan berat bisa dicabut surat KPA-nya. Berarti setelah 3 bulan itu Pak, yang melanggar ringan itu lewat dari 3 bulan mereka bisa beracara lagi. Kalau yang berat nanti habis itu dicabut. tidak boleh lagi Pak. Tidak boleh. Dari kan sekarang banyak nih, nih bulan sesat kan banyak nih, ada berapa nih? Kalau baru nggak tahu saya ada berapa ini. Itulah kadang-kadang kelemahan kita. Kenapa? Kita ditolak di sini, udah dicabut di sini dalam pelanggaran fatal dicabut, kita punya KTA, pergi ke orang lain, organisasi lain, jadi advokat lagi dengan saya itu. Boleh lah. Itulah jeleknya seperti itu. Kan itu merusak citra advokat itu sendiri. Dan jelas salah. Di sini mau bisa ada saya advokat. Berarti kayak dari advokat luar karena tahu dia salah itu tidak menutup kemungkinan dia nggak boleh nih gabung dengan advokat lainnya, nggak boleh. Itu ganti organisasi yang tempat dia yang baru itu lah. Kalau kita jelas kalau di Pradi kan kalau memang kesalahan berat dicabut SK-nya. Jadi nggak di Pradi itu udah nggak ada lagi kan, jadi nggak bisa beracara balik ke daerah lagi. Jadi itu tidak berlaku di setiap organisasi advokat. Ya, tak tahu organisasi lain kan nggak ada kan. Kan kita punya aturan dasar anggaran rumah tangga kan. Di situ dasarnya. Berapa ya, Sudah Pak? hampir 200 lah. Oh, Sudah hampir 200. hampir 200 Iya. Pak. Etika profesi advokat. Nah, kita masuk ke situ. Kalau tidak masuk ke situ, advokatnya nanti tidak bisa diawasi etikanya. Di dalam struktur DPC ada satu namanya komite itu yang berhubungan dengan pengawasan kita. Komite anggota itu berhak memberikan laporan ke pusat apabila ada pengaduan dari masyarakat terhadap kondisinya gitu loh. Jadi Ibu Alfi sebagai ketua wanti-wanti kepada seluruh ketua komite terutama untuk saling membantu gitu kan, agar tidak ada etika anggota yang keluar daripada kebiasaan. Secara tindakan khususlah di Batam, di DPC Pradisai Batam semenjak 2016 ya,
belum ada satupun anggota kita yang melakukan pelanggaran etik. Wah. Belum ada. Baik, Pak. Gitu loh. Baik dari laporan masyarakat, laporan polisi maupun laporan pengadilan. Kalau sesuai dengan Undang-Undang 18 itu kan jelas tuh etikanya, kejujuran, terus menjaga rahasia klien, tidak boleh mengabaikan, karena sekecil apapun laporan itu ke DPC itu secara otomatis masuk langsung ke Dewan Etik Nasional. Langsung ke pusat ya, Pak? Iya. Jadi orang langsung kalau buka website, langsung ada websitenya untuk melakukan pelaporan. Example, kalianlah klien saya, kan begitu. Terus ada kalimat saya yang sebenarnya di dalam undang-undang itu atau etika profesi advokat itu tidak bisa disebutkan kepada klien. Contoh, kasus ini pasti menang, kan gitu. Itu tidak boleh. Itu salah satu contoh ya. Setiap saya nanganin kasus itu tidak boleh menyampaikan atau membuat perjanjian kepada klien bahwa kasus itu pasti menang. Nah, terus tiba-tiba kalah, klien akan melaporkan melalui website saja, itu maka akan langsung berproses. Namanya Dewan Etik Nasional. Ada juga di kalau istilah kita kan organisasi advokat OA. Setiap OA kan punya style masing-masing. Iya, betul, Pak. Ada juga di organisasi OA yang lain yang sudah membuat ada di daerah sendiri yang namanya ketua etik, ketua Dewan Etik cabang gitu kan, ada gitu. Cuman kalau di Pradise Batam belum langsung nasional, jadi tindakannya tindakan nasional, tidak diberikan karena ada untung dan ruginya. Keuntungannya itu kenapa nasional? Karena orang pusat kan tidak kenal orang daerah, kasarnya begitu. Oh gitu. Tapi kalau orang daerah sama orang daerah, biasanya hukumannya nggak berat. Karena kenalnya. Ya kita nih berempat berkawan, Iya. gimana mau saya menghukum klien? Gak enak. Ya gitu, Iya, betul. kan itu sebenarnya. Iya. Tapi secara kerugiannya ada juga karena rentang kendali kota kabupaten ke pusat itu kan agak repot ya, karena pusat kan mengurusin 38 provinsi dan berapa ratus kota kabupaten, kan begitu. Itu Betul. aja sih kerugiannya. Nah, itu ada yang langsung bisa dinonaktifkan sementara, ada yang bisa dipecat, dan gitu. Dan ada memang mekanismenya dalam rangka pembelaan diri. Jadi setiap orang yang kena sanksi pun ada hak. Tapi hak itu bisa dilakukan kalau di tingkat cabang itu di muscap. Muscap. Ya, dan itu bisa banding lagi ke Munas. Semua intinya di pusat. Nah, secara organisasi saat ini Dewan Etik Nasional itu masih di nasional. Itu bagian daripada Pradi sih. Sebelum Indonesia, organisasi advokat itu ada 8 yang disahkan. Bukan belum ada undang-undang belum disahkan tuh. Nah, 8 organisasi advokat. Salah satunya itu tadi AHI ya, Asosiasi Advokat Indonesia yang saya ketua di Batam. Itulah salah satu pendiri dari Pradi. Jadi 8 organisasi itu membentuk satu organisasi namanya Pradi. Nah, itu supaya advokat itu ada undang-undangnya. Karena sebelum itu nggak ada undang-undangnya. Digodok di DPR meminta harus ada satu organisasi. Baru undang-undang advokat kita sahkan. Kalau banyak rame-rame nggak ada namanya, kami juga susah untuk membuat peraturannya. Dia minta DPR itu meminta supaya advokat itu mengajukan satu namanya Pradi. Kalau yang dulu yang 8 itu ada AAI, ada IKADIM, IPHI,
ada konsultan Indonesia, ada apa acara ada lapangan itu yang diakui. Umumnya semuanya itu berkisar kalau 1000 sih ada. 1000 advokat di Batam ya. Karena kalau berada sendiri udah 500-an ya, 500 lebih ya. Jadi kalau hitung advokat itu ya sekitar 700-800 gitu. Iya. Yang sewilayah Batam. Ya di Batam ada. Ya ada sih. Pelanggaran kode etik ya. Karena ini kode etik itu kan semacam pelanggaran ya, kode etik. Ada yang mentelantarkan klien yang misalnya dia sudah kuasa untuk mengurus kliennya, misalnya dia mendampingi pengadilan, ternyata dia tidak bertanggung jawab, dia tidak melakukan pekerjaannya, sementara dia punya kuasa dan sudah menerima upah, yang disebut dengan manfaat saya. Salah satu yang bisa dikenakan sanksi kode etik, salah satu salah advokat yang mentelantarkan klien itu adalah salah satu yang bisa disidang di kode etik. Ya, pelaporan itu kalau kode etik itu di setiap wilayah itu biasanya harus ada dewan kehormatannya yang bisa menyediakan seorang advokat melakukan pelanggaran kode etik. Nah itu. Tapi untuk di Batam itu memang belum ada dewan kode etik. Itu memang masih harus di Jakarta. Nah, jadi kalau nggak baru ke Jakarta, nah, kita melakukan laporan dulu ke Jakarta melalui DPC yang di daerah itu, misalnya Batam, ya dia melakukan dulu ke DPC-nya, ya, bahwa itu sudah melakukan tindakan pelanggaran kode etik, ya dan kita akan membuat masalahnya, dan setelah itu DPC akan melakukan teguran dulu, mana cara menyikapinya persoalan ini, apakah bisa didamaikan sebelum sampai ke dewan kode etik. Nah, kalau memang mereka pihak-pihak tidak bisa didamaikan, maka DPC ketua DPC atau DPC akan membentuk satu tim untuk menyelesaikan persoalan itu dulu, pimpinan DPC. Nah, apabila itu memang tidak bisa diselesaikan, tidak ada kesepakatan damai atau pihak advokat yang melakukan pelanggaran tersebut tidak melakukan klarifikasi dengan baik kepada kliennya apa yang dilakukan tersebut, tidak tercapai kesepakatan, tidak tercapai dengan maka DPC orang tersebut bisa melaporkan ke Dewan Kode Etik di Jakarta. Secara tertulis maupun secara lisan ke Jakarta. Kalau caranya bagaimana, ya nanti itu di sana. Bagaimana caranya itu hanya nanti diambil oleh Dewan Etik di Jakarta. Kalau di Jakarta akan memanggil pihak-pihak untuk disidangkan, terutama yang pihak yang teradu, terlapor ya, itu harus dipanggil untuk menghadap ke sana. Nanti akan diberikan sanksi apa sesuai dengan kesalahannya. Kalau AAI memang dari dulu dia mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Dia punya anggaran dasarnya, dia punya aturan
kita dulu advokat itu pakai anggaran dasar untuk membuat advokat itu supaya tertib dan teratur itu. Setiap organisasi punya anggaran dasar. Anggaran dasar itu yang mengatur. Nah, seorang advokat begini, tidak boleh begini, tidak boleh. Diatur sedemikian rupa pakai anggaran dasar, tidak pakai undang-undang. Tidak ada aturan-undang. Nah, anggaran dasar saja yang mengaturnya. Kalau mengenai dia melakukan tindakan hukum di luar, pakai hukum pidana atau hukum perdata. Ya kan? Nah, kalau dia tadinya melanggar aturan, dia mencelantar klien, kliennya rugi dan segala macam, itu kemana punya? Apakah ada unsur pidananya atau memang ada unsur perdatanya? Ya, kita lihat. Kalau itu bisa secara perdata memang untuk kelalaian, bukan ada tidak ada hubungan perdatanya, pidananya, maka dia bisa digugat secara perdata oleh kliennya. Kalau memang itu ada unsur penipuannya, ada unsur hukum lapannya, yang menggelapkan uang klien dan menipu klien dan bagaimana itu masuk ke ranah pidana. Jadi, anggaran dasar mengatur apabila seseorang advokat melakukan tindak pidana, maka akan dilakukan tindakan etik. Mengambil kliennya tanpa izin, tanpa sepengetahuan, atau merebut dengan cara yang tidak baik klien, nah itu biasanya seperti itu. Ada saja yang untuk mencuri data dari temannya, gitu kan, itu juga bisa sebagai alasan untuk melapor ke etik. Kalau yang bisa diputus dengan hukuman dipecat itu dulu ada pernah. Kalau seseorang itu mengerjakan melawan kliennya, ya kan? Dia awalnya punya klien A, misalnya ya. Tahu-tahu dia keluar dari si A ini, tadinya dia punya lawan B, ya. Tahu-tahu si advokat pindah ke si B. Ini pelanggaran berat nih untuk advokat. Ini nggak boleh, ini fatal ini. Dulunya dia pengacara si B itu bersengketa dengan si A, tahu pengacara yang pindah ke si A. Itu pelanggaran berat, jadi tidak boleh. Bisa dipecat. Jadi nggak boleh kita pindah ke klien yang pernah lawan kita pada saat sudah pernah jadi lawan kita, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh pindah. Nah, nanti tidak boleh melawan orang yang pernah jadi klien kita dalam perkara yang sama. Itu juga perkaranya. Perkara yang beda, Pak? Boleh. Nah, perkara yang boleh, yang beda itu boleh. Ada juga perkara yang beda, alasannya beda, tapi ternyata diperiksa ternyata masih itu juga begitu. Yang bilang beda, tapi masih ada hubungannya dengan perkara yang lama misalnya. Itu biasanya hukuman seperti itu biasanya diskor. Tapi kalau memang pasal dia berpindah ke klien lawannya tadinya pasal dalam menangani perkara yang sama, itu juga itu pasal.